datang di The Politician bersama saya Diana Valencia. Di episode kali ini, saya sudah berada di Kompleks Rumah Dinas DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta. Saya mau ngabuburit, mau ngobrol bersama dengan petinggi partai politik yang beberapa waktu lalu menjalin koalisi kemesraan dengan Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Itu rumahnya, yuk ikutin saya. Sudah sampai di rumah Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Saya ketok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana. Habib. Apa kabar? Assalamualaikum. Ini Masya terima Allah. kasih menyempatkan waktu buat CNN Indonesia The Politician. The Politician. Aduh, senang hati. Ini kita lihat dulu, ini Oke. rumah dinas ya, Habib Ini ya? rumah dinas, Oke. jatah dari DPR. DPR, Oke. betul. Ini boleh lihat-lihat nggak nih ke dalam nih? Boleh, rumah biasa. Rumah biasa. Jadi begini saja. Oke, nah ini banyak banget nih kayaknya nih foto-foto terus Iya, yang dipajang adalah ini. sedikit. Ada yang menarik ke situ nih yang hijau-hijau nih. Apa Oh, nih? apa? Bib, ya? Diana tertarik apa Ini sih? apa, Bib? Hijau-hijau ya, langsung di ruang tengahnya. Iya. Ini silsilah menggambarkan keturunan kita. Oke. Keturunan itu yang dikatakan habaib di Indonesia, keturunan Rasulullah. Nah ini. Jadi kalau you atau antum atau siapapun yang ngaku keturunan Rasulullah, dia harus punya silsilah. Kalau nggak punya silsilah, dia nggak ngerti, berarti dia nggak nyambung. Pertama gitu ya. Nah ini di Indonesia ada namanya Maktab Ad-Daimi. Jadi di Indonesia itu ada persatuan orang-orang Arab, ya, Hadzarim dan rata-rata habaib. Ya, kemana ada dua ya, ada habaib, ada di Jamiatul Khair, ada Al-Irsyad, ya, itu yang masyaikh. Nah, yang ini silsilah yang dibuat oleh Maktab Ad-Daim. Maktab Daimi adalah maktab soal tentang silsilah keturunan. Nah, Abu Bakar tuh di keberapa? Ternyata Abu Bakar dari Rasulullah tuh ke-37. Oke, karena namanya Habib adalah Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Habsyi. Nah, Jadi berarti- Abu Bakar nih Abu Bakar Saleh Salim. Oke, berarti sahih ya. Nah, dia berketurunan, kalau orang Padang kan bisa dari istri ya. Ya. Tapi kalau orang Hadzarim ini dari suami, dari laki. Oke. Jadi laki itu menunjukkan keturunan. Misalkan nih, saya punya anak namanya Ismatullah. Dia kawin sama orang siapa saja, itu tetap keturunannya dia. Tetapi kalau Nabila nanti dia kawin nama dengan misalkan Joko gitu atau Dodo gitu. Nah itu nggak bisa keturunan Nabila, hilang keturunannya. Dia harus Hadzarim juga. Siapa yang disebut Hadzarim itu, yang Habib-Habib itu? Yang terdengar di Indonesia. Al-Jufri, Al-Habsyi, macam-macam deh itu. Al-Attas, Oke. bukan Al-Pukat yang jelas ya. Nah, jadi ini keturunan, jadi saya punya anak namanya Asmatullah, Nabila, Hunaina, Amirah. Oke. Nah, nanti di sini udah ada keturunan lagi. Ini keturunan 37. Nah, ini masuk udah 38 nih kalau udah ke sini dia ke bawah. Nanti dia punya turunan. Ini belum dibuat lagi cucu nih. Cucu dari Ismatullah 2. Berapa nih? 3. Nabila 1. Hunaina 2, Amirah 1, udah 7. Ramai dan Sampai sudah Muhammad sahih. sallallahu alaihi wasallam. Betul. Begitulah keturunan. Oke, Bib, ini mulai pegal-pegal nih. Ini ya, duduk boleh ya. Jadi Bib, mau panjang ke itu sini. mau keturunan. Iya nih, ini aku. Ambil kursi, ambil Iya, kursi, ambil kursi. Ini ambil kursi di sini nih. Habib, Umi, ini Ya. gimana kabarnya? Bulan Baik, puasa sambil alhamdulillah. ibadah berpuasa ini masih sore-sore ya, Iya. satu jaman lagi lah Ya, ya. tapi ini kita ngundang buka puasa bersama nih di masjid. Nanti kita hadir ya. Iya, nanti kita ikut Sama-sama, bareng oke. ya. Kabar baik semuanya, Habib. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Senang nih kalian Aduh. datang semua. Iya, ini baru pertama kali nih kayaknya ngeliat Habib Abu, bawa istri tercintanya ya, duduk Iya. bareng ya. Ini cerita dikit dong, Bib. Ini ketemuannya gimana? Ketemu di jalan kayak cakep nih atau gimana nih? Iya, ini ketemu di Ada kenal- pergerakan. Pergerakan. Jadi dulu itu Kors PIWati PI. di Tanah Abang, saya ketua komisariat. Waduh, ini emang Terus udah ceritanya dulu lagi organisasi. bikin apa kecantikan, apa itu perempuan pakai baju model-model fashion ya. Oh, Sebenarnya teman kakak saya. oh temen kakak. Ketemunya dari situ. Ketemu dari kakak ini, tapi itu lagi ada acara fashion, kok saya tertarik, saya bilang, oh kirim, maukah kamu menjadi sahabat
abadi. Masa sih Pakai langsung? ditanya, oh enggak, setelah sehari 2 hari Oh, ditanya. oke. Apa artinya? Minta arti. Kan kadang cewek kan takut Ih, dikasih maksudnya kode, apa gitu, iya, ya. takutnya kan salah ya Mi Iya, ya. iya, Dari oke. situlah ya, ini tahun ke-36 menikah. 36. Nah, dari 8 Maret 1987. 87. Nanya dong Mi, Habib Abu kan kalau di Komisi 3 kan orangnya terkenal vokal, bawel, kadang galak. Nah ini kalau di rumah seperti apa sosok Habib? Coba jujur, Habib jangan marahin Umi ya tapi Enggak ya. lah, dapat bonus malah. Baik, lembut dia. Lembut, romantis nggak sih? Oh, udah romantis. Romantis, suka kasih kejutan gitu Mi Iya. atau gimana? Ngasih hadiah terus. Kasih hadiah Cincin. Waduh. Kasih hadiah terus ya. Ya nggak apa-apa kalau istrinya juga soleha, bantu-bantu suami terus ya nggak apa-apa dikasih hadiah ya. Dok? Iyalah enak. Alhamdulillah Abi tuh orang yang hangat, caring sama keluarga. Jadi kita tuh bener-bener dinilai penampilannya sama beliau. Kalau seandainya kita harus wangi di rumah, kita harus bersih di rumah, harus cantik. Karena Abi itu bersih banget. Nah, Jadi tapi memang Habib kalau anak-anak beliau lebih dominan. Oh gitu. Sejak dari anak saya pertama, dan itu saya persekolahkan ke Saudi, dia tinggal. Jadi selama saya sekolah anak berhasil sampai 3 ya, sampai 3, dua. Jadi saya kan 3 tahun di luar. Nah terus beliau lah yang banyak bimbing. Jadi terus terang aja anak-anak tuh rapi, sekolah belajar gitu. Karena dia guru. Beliau ini guru TK di Al Azhar. Jadi 87 dia udah masuk guru TK. Ya udah gitu. Tapi ketika mendidik anak begitu ya, ada hal-hal yang ini harus seperti ini, harus seperti itu yang disepakati sama Umi sama Habib Ada, nggak? pasti Apa ada. tuh? Yang Soal pertama apa? ada soal masalah cara mendidik Pendidikan. keagamaan. Oh, pendidikan. Pendidikan, Menyangkut agama. masalah Oke. Quran, salat dan sebagainya. Tapi memang subhanallah nih, istri soleha benar-benar mendidik ini anak-anak tuh yang namanya pakai jilbab, terus yang namanya baca Quran, sholat, kuat sekali dia. Saya sendiri boleh dikatakan yang sifatnya umum-umum. Kalau yang dalam, dia. Justru Umi ya. Anak-anak, Karena semua kan anaknya sering dekat di sama rumah. Umi, bukan dekat sama saya. Iya iya. Jadi kalau curhat anak-anak semuanya ke Umi ya. Jadi mau minta apa-apa ke Umi Karena dulu, kan baru perempuan saya. kan. Oh, gitu. Kan perempuan 3. Deketnya dengan Sama Umi. Iya iya iya. Nah, ini pas bulan puasa biasanya kalau ngabuburit berdua ngapain nih? Kita biasanya kumpul ya anak cucu, cuman ya hari ini kan kita lagi undang hujan, mungkin mereka lagi dalam Dalam perjalanan. perjalanan. Kita di rumah buka di rumah, makan apa adanya sama-sama. Tapi biasanya kalau hari pertama kita kumpul sama anak cucu di satu rumah atau di salah satu hotel kita Oke. makan. Jadi quality time bareng-bareng keluarga. Iya, ya. quality time-nya biar lebih enak, ketemu yang kecil-kecil dan sebagainya. Pada saat bulan puasa tuh ada tradisi yang wajib nggak sih Bib atau Umi? Kayak ini anak-anak harus hari pertama atau ngabuburitnya atau sahurnya sahur Enggak, bareng. kalau yang Buka udah puasa. menjadi adat kita ini ya buka puasa Buka bersama. Itu Oh, nggak aja mungkin. ya. Puasa bersama tuh rata-rata bisa sampai 5 kali. Oke. Di dalam maupun di luar. Hmm. Tarawih sampai pada pulang masing-masing, saling bagi-bagi hadiah, saling bagi-bagi apa. Terus kadang-kadang kita pindah-pindah beberapa tempat. Arti hotel mana cari makanan yang khas. Terus kadang-kadang dari satu anak ingin menjadi tuan rumah. Oke, jadi Acara jadi buka hostnya puasa. gitu Iya. ya. Bib, tapi kalau misalnya ngomongin cerita Umi sama Habib pas lagi bulan puasa, ada nggak sih yang nggak terlupakan? Misalnya puasa pas di tahun berapa karena berat banget, atau pas lagi ada apa gitu, ada nggak cerita-cerita tak terlupakan atau yang lucu-lucu pas lagi lebaran Ya, gitu? yang paling pokok itu saya itu di tahun-tahun pertama pernikahan tuh memang hangat. Oke. Ekonomi masih pas-pasan. Beliau sudah jadi guru bergaji besar. Saya tuh gaji baru 8.000 sama 40.000. Oke, itu tahun berapa tuh? Tahun 87. Tahun 87. Beliau udah 350.000. Tetapi saya orangnya confident kan. Oh gaya aja tuh. Padahal ada kesenjangan ekonomi di situ ya. Sangat. ya. Dan saya tersinggung berat kalau dia membantu. Saya nggak mau pegang uang kamu. Gitu. Nggak ada. Saya merasa kalau dia keluarin tuh kayak terpukul gitu. Oke. Ah, kita tuh biasa makan bareng, nanti makan apa di mana bareng berdua. Pas bazar makan ini, gue pengen apa? Oke. Keong apa sih namanya itu yang Siput. siput yang apa Siput, gitu. oke. Ah, gitulah. Nah,
Sementara yang paling indah itu bisa di Ramadan. Oke. Ramadan itu kita umroh selalu. Jadi udah hampir puluhan tahun kita berusaha selalu Ramadan itu di Mekah. Hari akhir. 10 hari terakhir. Berarti tahun ini juga? Insya Ya, Allah. insya Allah. Ya, tapi ini kalau misalnya bulan puasa, ada menu-menu favorit nggak dari Habib? Waduh. Bilangnya, Umi wajib ya harus ada ini di meja makan gitu misalnya. Biasanya Ada. itu dia tuh lontong sama gorengan sama sambal kacang. Aduh wajib banget tuh gorengan sama Wajib sambal kacang. banget. Ya. Itu Habib yang suka atau Umi yang suka? Dua-duanya. Dua-duanya sama-sama suka. Ini janjian Sama kalau pas tahu isi. Iya. pas pacaran nih kolekan kali ya untuk Nggak, kita beli nggak itu pacaran nasi. deh kayaknya. Nggak pacaran? Kita nggak pacaran. Oh, Kita ya? kenal. Teman Nggak kakak. ada tuh. Dia kalau dia kangen saya ke rumah kakak. Ke Oh rumah. gitu. Oh cari alasan ya Bib Iya. ya? Iya, Kayak- Ketemu alasan. kakak. Alasan. oke. Alasannya panjang, nyari buku. Tapi alasannya intelektual ya Bib Oh ya? iya. Cari buku, ya Tanya diskusi. hadis, tanya Iya, karena iya, kakaknya iya. Ustadz. Oke. Jadi kita ada buku yang ini nih, ada buku yang ini terbaru. Wah, ini gitu. Berhasil tapi ternyata ya Oh, cakep-cakepnya matanya pada ya. ke kiri, ke kanan. Oi. Saya mohon maaf kepada para pemain bola, penggemar bola di Indonesia yang kecewa karena gagal U20-nya. Tetapi keikutan Israel itu pantas untuk tidak ikut. Oke, ini Umi udah mulai nih kayaknya. Kita lagi Nih, buat apa? Saya Bib lagi dan pesan Umi? sama Umi sore ini bikin es buah, es cendol dan pisang goreng. Oke, Iya. ini Habib biasanya selalu makan ini, selalu mau minum ini kalau lagi mau berbuka atau gimana Bib? Cari yang Ya, segar-segar ya memang Bib ya? berbuka itu indah ya dengan yang fresh, seger. Tapi biasanya saya juga korma. Oke. Tetap korma ya, korma dahulu dan teh panas atau apa yang panas. Nah, baru selanjutnya teman-teman dan sahabat-sahabat akrabnya beliau, di antaranya es cendol Oke. sama es buah. Es buah, aduh ini ngeliatnya udah ngiler banget ya Bib Jangan, ya. sabar, Sabar ya sebentar. Bib ya. Bib, tapi jelasin dikit dong Bib, tips berpuasa ala Habib Abu Ya, Bakar begitu. puasa ala keluarga Abu Bakar Al-Habsyi dan Fitrita Hasan Basri. Jadi begini, kita puasa biasa ya, dan diawali dari sahur dulu deh. Sahur tuh kami hampir menyuruhkan wajib ya, karena fi sahur tuh barokah. Dan saya kalau sahur paling terlambat, Paling terlambat. paling kuat sisa 15 menit menuju imsak. Oke, itu makan berat Bib biasanya? Makan beras, serius. Saya nggak pernah mau sekedar minum doang kayak orang cuman ini enggak ada. Karena kata Rasulullah, fi sahur barakah. Oke. Jadi kita makan. Jadi kita biasanya cuma yang berkuah-kuah. Berkuah. Kami kalau sahur tuh biasa antara sop apa atau kuah-kuah apa bayam atau katuk atau apa pokoknya yang sawi yang begitu bihun gitu ya. Nah, ini nah Ini cendol es sana. buahnya. Oke. Jadi gitu. Tapi selalu diawali dengan tamar, korma. Oke. Karena kata Rasulullah sunnahnya itu yang manis-manis korma. Ya itu. Nah ya sudah, habis gitu makan apa semua sekedarnya kita sholat maghrib dulu. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru kita makan berat. Kita sering makan tuh diawali dengan surba. Oke. Surba tuh bubur dengan inian kambing. Oke. Kayak gulai kambing itu enak, itu pengantar. Atau kadang-kadang lontong dengan gorengan dengan sahabat-sahabatnya. Betul. Biasanya itu dengan sambal kacang, tahu isi, apa gitu. Luar biasa Ya. ya, itu emang menu Dan andalan. itu sampai ke Mekah kita juga gitu. Jadi Bawa atau beli? Bib? orang Jawa, orang Soalnya orang itu ada Banjar banyak. aja di sana suruh bikin. Oh iya Banyak iya, orang iya, Indonesia, iya, iya. iya, iya, siap, siap, Nah, terus siap. yang kedua buka udah subuh kita jamaah di masjid sampai suruk. Sampai suruk sholat rakaat duha sebentar baru pulang ke rumah. Baru siap-siap deh tuh apa? Itu nggak ada tuh habis subuh tidur lagi nggak ada. Nggak ada. Oke. Kecuali ngantuk. Iya, Atau iya, kecuali iya. gerakan-gerakan yang berbeda. Aduh. Yaitu kelelahan. Ya. Iya, 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 Nah, iya, iya. itu baru sampai siang terus kantor biasa saja nggak ada pengaruh kerja biasa. Umi di rumah baru kerja lagi nanti sekitar jam 4-an baru kesiapan ya Oke. atau cendolnya udah. Maghrib begitu juga. Maghrib tergantung. Karena ini kantor kan jalan semua, Umi di rumah ini repot ya karena anak-anak udah besar semua. Semua udah berumah masing-masing. Jadi ya kita berdua. Jadi memang susah. Jadi saya dicari terus. Gitu. Nggak bisa ini. Jadi kita ini baru kalau kita makan di kantor, kita makan di rumah ya oke.
Atau kadang-kadang saya lari dulu sebentar ke rumah. Oke. Asal buka tuh terus balik lagi kan deket. Itu saat berpuasa lari, Bib Ini kita tetap cerita puasa ya, kita bicara di Ramadan. Tapi kalau enggak ya enggak lah, nanti pulang ketemu malam. Jadi sarapan dengan istri itu pagi. Jadi iya, iya, khidmah istri itu apa? Pagi. Pagi. Siang nggak ada kan? Di luar. Malam Oke. Di luar. di luar. Pulang jam berapa? Di atas jam 12. Aduh, kejam deh. Kamu biasa jam 10 juga. Oke, berarti ini sebenarnya kalau berpuasa itu ya sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Ya. Tapi kalau ditanya soal makna berpuasa buat Habib dan juga keluarga tuh seperti apa Puasa sih? itu suasana yang paling indah. Karena di puasa itu terjadi sebuah perbaikan moral, nilai, mental, dan penghapusan dosa dan peningkatan pahala. Jadi memang saya itu kalau udah mau Ramadan mulai dari Rajab, Sya'ban tuh udah melo. Melo gampang nangis, sholat doa gampang nangis, apalagi Umi. Umi ini kalau saya sebut orangnya qawwam wasiyam. Apa itu? Senin Kemisnya rajin. Oh. Ayamul Baitnya rajin. Qiyamul Lail nggak pernah ganti. Dialah yang bangunin saya Qiyamul Lail. Atau kadang-kadang saya juga yang bangunin. Ada kepentingan kadang-kadang saya bangun Qiyamul Lail ya, sehingga kita bisa sholat berjamaah gitu ya. Sampai di mana? Kesempatan Ramadan, kesempatan yang mahal. Maka disitulah saya hampir ya saya nggak bilang orang lain belum silakan apa, tapi saya hampir mewajibkan Ramadan itu di akhir Ramadan Makkah Madinah. Oke. Disitulah kita bercengkrama, keluarga makan, minum, berdoa bersama apa semua. Dan inti dari Ramadan di situ Ketemu setiap hari. setiap hari pagi, ya. Iya. Nah, kalau enggak ketemu, kurang. Jarang. Oh, ya ya kurang. ya, baik tuh Bib. Sering-seringin ketemu Bib. Iya. Oke, ini di depan udah ada nih. Mungkin karena udah jadi nih ya, kita pajang sedikit. Ini gelasnya emang agak kegedean ya, agak versi jumbo ya. Tapi ini buah-buahnya apa aja Umi? Ini Ada. ada apa? Anggur. Ini Kencengan. Anggur kelapa. Ini Kemudian ini ada apa nih? Paya, Mangga, melon, semangka, paya. melon. Jeruk. Ya, ini ada jeruknya juga. Ya. Kalau ini apa Mi? Sirup. 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 Kalau Habib biasanya lebih prefer es buah atau es cendol? Semua es suka. Semua es Mau suka. Kalau itu cendol, es mau batunya aja buah. gimana Bib? Oh, suka juga. Es batunya Apa-apa doang teh. di gado ya. Nah Habib ini kan tadi Habib sering banget nyebut gorengan. Nah Habib tuh paling suka ya, kan ada banyak Iya. jenis gorengan nih. Gorengan yang suka tuh bala-bala. Bala-bala, aduh ya itu enak Waduh, banget sih, bala-bala luar nangis sama biasa. sambal kacang. Iya. Terus sama tahu isi. Tahu isi. Lontong isi oncom. Aduh, ya sama luar biasa. bihunnya, bawang Aduh. gorengnya. Aduh, Nangis langsung kalau ngiler. makan gitu. Langsung ngiler, tapi ini di depan ada pisang goreng. Ini pisang goreng ini dari mana? Riau ya. Dari mana? Saya Bib? punya adik asuh di Riau di Oke. sana. Selalu setiap hampir 2 pekan sekali kirimkan. Kalau saya sindir doang, kapan kirim? Datang langsung ini. Aduh. Bersama duren. Ya, Mau ya, sangking ya. biasanya dia mau sangking. Oke, nah ini Pisang pisang gorengnya goreng enak sekali. luar biasa, Pisang tapi kipas namanya. ini belum waktunya. Belum Bib, waktunya. tunggu Nanti kita dulu ketemu ya. di buka bersama ya. Buka bersama Kita buka ya. bersama. Ini- Kebetulan hari ini saya undang lebih kurang 500 orang. Oke. Sambil berbagi sembako, sambil bertemu keluarga dan kawan-kawan semua. Oke, siap. Ini sebelum menuju ke sana, siap ke sana, aku mau nanya topik Ya. sedikit serius. Apa itu? Bib, ini kan U20 tidak jadi diselenggarakan di Indonesia ya. Ya. Nah, PKS jadi salah satu yang memang kontra begitu ya dengan adanya kehadiran tim Israel. Tanggapannya, Bib? Saya secara umum karena ini bola emang nggak bisa lepas dari situasi politik ya. Jadi intinya sebenarnya nggak perlu sampai dibatalkan. Israelnya aja dia tidak datang. Tapi ini karena faktor global atau apa semua, mungkin faktor dominasi Israel juga kuat di FIFA atau apa sehingga gagal kita di U20. Ya saya mohon maaf kepada para pemain bola, penggemar bola di Indonesia yang kecewa karena gagal U20-nya. Tetapi keikutan Israel itu pantas untuk tidak ikut. Terus kita karena dia mengganggu hubungan kesepakatan kita dalam berbangsa, kita nggak mau ada saling masyarakat yang dijajah. Bagaimana dengan tanggapan Bib kalau misalnya politik dan sepak bola itu harusnya terpisah begitu? Apalagi Israel kan masuk ke tahapan ini tuh karena Nggak ada yang ya terpisah lolos di Indonesia ini dari kualifikasi politik. begitu. Nggak ada olahraga kayak apapun pasti politik itu terlibat. Sejak dulu, sejak dari awal. Ya, hatta kegiatan-kegiatan pertemuan internasional juga ada. Nggak bisa. Memang itulah faktor sosial budaya yang terjadi di seluruh dunia. Begitu. Kenapa?
sampai ada yang pakai bendera Palestina ke lapangan, ada yang pakai bendera Chechnya, ada yang pakai bendera apa macam-macam, karena ingin menceritakan situasi politiknya di dalam lapangan bola. Oke. Gitu. Jadi menurut Habib bahwa memang itu satu kesatuan ya, Bib ya? Ya akan terlibat selalu, akan selalu terlibat dan sebagainya, begitulah. Makanya kejadian-kejadian apapun bola itu nggak bisa lepas. Coba lihat deh, bagaimana ketika lagi di Jepang, ya Qatar bikin acara LGBT tidak boleh ikut. Nah, itu kan politik. Betul. Cakep kan? Oh, dengan acaranya di Qatar kemarin 2020 ya? 2022. Wah, itu keren. Abis sungguh pun saya nggak datang. Saya biasa FIFA hadir loh. Tapi tahun ini karena tahun politik saya agak berat. Saya lagi di Rusia ikut. Ya, lagi di beberapa negara lain ikut datang. Nah, lagi kemarin di Qatar, ya kita lagi padat. Sedikit Bib, tapi kan ada netizen lah Bib membandingkan dengan acara IPU kemarin dari DPR kan, Interparliamentary Union 2022 di Bali. Tetap hadir, tetap diundang delegasi Israel meskipun memang tidak ada pertemuan politik khusus begitu ya dari tim parlemen Indonesia dan juga delegasi parlemen Israel begitu. Prinsipnya itu begini. Boleh-boleh aja. Prinsipnya begini, selama Palestina belum dapat kemerdekaan dari Israel, selama itu pula Israel jangan dikasih kesempatan berhubungan dalam apapun. Sungguh pun saya sangat mengerti bahwa Indonesia dalam masalah keamanan, dalam masalah politik, masalah alat alutista dan sebagainya, teknologi nggak bisa lepas dari Israel, termasuk pertanian, termasuk keuangan, nggak bisa lepas. Saya tahu, tapi secara zahir lebih baik tidak ditampilkan. Aku mau nanya dulu, ini bener nggak aku dapat info bahwa ketua umum salah satu partai sudah menyetor sejumlah uang ke PKS? Benar nggak tuh? Ya ini ya. Hai, saya udah di Gedung Nusantara 1 lantai 3 tempat kerjanya Habib Abu. Udah janjian tapi orangnya mana nih ya? Hai Diana. Ini dia orangnya. Hai Bib. Oke. Sehat Bib. Assalamualaikum. Nah ini mau lihat-lihat ruang Kantor kerjanya. ya? Iya, kita lihat. Ini PKS kita ke arah sana kali ini ya Bib. Oke. Aku penasaran loh orang sana. Ini ruangan tempat pertemuan pertama lantai 3. Di ruang Oke. pimpinan praksi, rata-rata di lantai 3. Semua di sini. Nah, Iya. Bib, tapi ini kalau misalnya rapat-rapat, berarti semuanya agendanya semua terpusat di sini ya? Iya, Kalau ada fraksi beberapa PKS? ruangan. Ada beberapa ruangan, di ruangan ketua praksi juga ada ruangan besarnya, sama di ruangan aula yang besar juga di sana untuk Oke. rapat pleno, Yes. rapat-rapat apapun di sini. Tapi kayaknya pertemuannya nggak cuman ngebahas soal fraksi PKS sih yang menarik. Kemarin Enggak ada dong, pertemuan menarik enggak, kayaknya untuk iya. penandatangan deklarasi. Ya bisa dibilang semi koalisi kali ya Bib ya, Iya. antara Demokrat, PKS dan juga Bukan semi Nasdem. koalisi, sudah koalisi, Itu sudah sudah koalisi. nggak Tapi kan semil katanya lagi. mau acara besar Ah ya, nanti gitu. deklarasinya kita tunggu waktunya. Dengar-dengar Cael. kayaknya tanggal 16 tuh 16 Kita apa lihat nih? deh. Oh, lihat nanti Ya, ya. Oke. sebab biar persiapan itu perlu matang. Oke, persiapan Gitu. tuh persiapannya apa aja sih? Katanya ada deklarasi cawapres juga ya Iya, nanti ya. semua. Jadi karena persiapan ini kan perlu ada rancangan kebersamaan. Nah, tim-tim kecil itu yang bekerja. Nah, Bib, aku mau nanya deh, Bib. Karena sebelum penandatanganan kemarin, itu kan ada beredar agenda konferensi pers ya dari Partai Demokrat. Nah, tapi tiba-tiba nggak jadi tuh. Nah, versi PKS-nya, PKS tahu nggak Bang, kalau ada Demokrat itu mau ada konferensi pers sendiri begitu soal ngomongin soal koalisi atau gimana sih, Bib? Iya. Prinsipnya semua pada ingin berbuat, ya. Ada yang Nasdem ke Demokrat, Demokrat ke Nasdem, nah, Demokrat mau bikin apa gitu. Begitu juga PKS sama. Semua prinsipnya ingin menunjukkan kesiapan
Kesiapan menghadapi Kesiapan Pilpres. kebersamaan untuk deklarasi ini, Oke. untuk dalam koalisi ini pematangannya. Ini ruangan ketua fraksi. Oh ini. Ya, Oke, ini ruangan ketua ketua fraksi. fraksi. Di dalamnya ada ruangan khusus juga rapat. Oh, oke. Nah, itu Muat. juga ngebahas rapat-rapat Segala soal macam. Pak Anies dan lain sebagainya ya? Segala macam. Segala Masalah aku, kami, dan kau tentang Waduh. Indonesia. Bener, Bib. Ini sebelum ngomongin yang serius-serius, tapi ini aku melihat ada Iya. anak-anak muda nih. Ini adik-adik kita. mempekerjakan Halo, anak-anak muda. assalamualaikum. Hai. Yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, yang membantu Abu Bakar bisa tampil di TV. Asik. Enggak, bentar, Bib. Di Nah, media. Ini anak magang, emang kerja di PKS atau gimana nih? Kita tanya langsung aja, Pak. Oke, jadi intinya PKS itu bekerja sama dengan kampus-kampus untuk memagang dia di partai. Oh, di fraksi ini jadi Wabil magang. khusus humas, ya. Oke. Tapi magangnya, bukan sekedar magang ya. Asik. Gimana coba cerita deh, silakan tanya Enggak, ini langsung. aku nanya dulu nih. Udah pada pernah ketemu langsung belum sama Habib Abu? Udah sering. Orangnya kayak apa sih? Jujur Habib Abu, tutup kuping dulu ntar takut dimarahin lagi. Mana siapa yang mau jawab? Lucu banget sih. Ketawa kali Habib. Ya, lucunya kenapa? Lucu aja kayak natural banget lucunya gitu. Oh. Waktu itu pernah lihat pas di acara DPP itu kalau nggak salah, terus Habib Abu joget-joget itu kayak seru banget gitu loh. Dari mana asalnya coba cerita? Ada yang dari univ mana aja? Dari UI. Jadi UI 2. Ini? Untar. Undira. Dari UPN, beragam. Dari Polimedia. Oke, banyak ya Bib ya. Dan ini udah gelombang keberapa? 8. Oh gitu, Bib. Jadi alumni di sini banyak dipakai oleh perusahaan juga. Oh gitu. Banyak ya. perusahaan media, apalagi atau dianggap jadi staf ahli, staf medianya kawan-kawan Alek. Iya. Banyak. Ini berarti memang salah satu, ini berarti ngurusinnya media sosial ya atau gimana? Media sosial, konten, rilis, website. Pas ya emang ya, karena kan pemilu 2024 Bib juga kan pemilihnya yang muda-muda, jadi kontennya dibuat sama yang muda-muda ya Bib ya? Cocok, baik. Siap, selamat bekerja lagi, jangan kebanyakan ngobrol nanti gaji buta. Ya. Cok gali gacok. Mikir dulu ya. Oke. Oke, baik. Nah, Bib ini kita kemana lagi nih Bib? Kemana? Kita Ini ke sudah ada sini, ruangan. ke kanan sini. Nah, Bib ngomongin Oke, lagi nih ya. soal Anies dan kawan-kawannya. Nah, ini ya. jadi kemarin tuh ceritanya kenapa Bib? Demokrat ada konvers sendiri, kemudian PKS dan Nasdem nggak tahu karena ada infonya, ini infonya bisa salah bisa benar. Salah satu ketua umum partai ini marah karena nggak dikasih tahu gitu loh. Enggak ada sampai sejauh itu. Intinya setiap partai itu ingin menunjukkan jati dirinya ke publik, bahwa dia berperan aktif dalam koalisi tersebut. Nah gitu. Oke. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti kemarin, termasuk pertemuan misalkan satu dengan satu bertemu. Ada yang mungkin didialogkan, dimatangkan. PKS lagi nggak ada. Ada yang bersama itu ininya nggak ada. Itu biasa saja. Oke. Tapi intinya semua dialog pembicaraan di tim kecil itu semua terekam dan tercatat. Oke. Karena tim kecil inilah yang dipercayakan untuk menyiapkan persiapan yang lebih detail, yang lebih matang, selebihnya gitu. Bib, tapi pada saat penandatanganan deklarasi itu kan PKS tanda tangan terakhir nih Ya. infonya. Itu kenapa? Masalah Apakah karena waktu. PKS ngikut aja Oh, enggak, atau enggak seperti ada. apa? Nggak ada yang serba ngikut aja di politik tuh nggak ada. Ya. Biasanya kan kalau ngikut aja itu karena udah dikasih sesuatu makanya ngikut Nggak aja ada. gitu. Justru mungkin karena belum ada sesuatu jadi nggak ngikut. Bisa Oke, jadi. ya. bisa jadi Bisa benar. begitu. Nah, jadi gini intinya, bahwa kemarin itu kesibukan. Anies ke London, kemana gitu. Terus Sohibul juga ke Amerika. Nggak ketemu waktunya. Oke. Nah, ketemu pas lagi pulang dari Cirebon, itu pun kita paksakan gitu. Oke. Jadi seakan-akan serba emergensi ya. Makanya nih ya. Padahal enggak, sudah. Oke, Bib, tapi kalau bicara soal pemilu 2019 gitu ya, apakah ada kekhawatiran jika 2004 atau 2019? 2019 kemarin, Oke. kalau misalnya Pak Anies nggak jadi capres, kemudian dalam tanda kutip meninggalkan PKS seperti Prabowo Subianto gitu ya, masuk ke pemerintahan Joko Widodo pada saat itu. Ini ada khawatir nggak akan terulang momen Enggak, seperti kalau itu? yang sekarang nuansanya beda ya.
Karena nuansa ini nuansa sudah ada empiris, sudah ada jurisprudensi. Gambarannya buat contoh kemarin, gaya Prabowo kemarin ya toh. Tapi kalau yang sekarang ini ada nuansa memang semangat pembaruan dan perbaikan dari rezim sebelumnya. Oke, semangatnya sama gitu. Ya semangatnya sama, auranya sama, gairahnya sama, dan nafasnya sama. Memang pada saat Prabowo Subianto dan PKS kemarin tidak selekat ini, Bib. Eh, Apanya yang berbeda, Bib? Oh, jauh berbedanya. Jauh sekali. Di sana terlalu, sudah lah ya, artinya jauh lah, saya nggak perlu detailkan. Detailin dong, Bib. Intinya bahwa dengan yang sekarang ini, lebih kebersamaan tuh lebih hidup. Tidak hanya terfokus pada Iya. satu pihak Iya. gitu. Tidak terlalu up, mendominasi sehingga kita cuma tinggal ngikut gitu ya. Kalau sekarang nih fair, sharing semua, dialog semua. Hatta Nasdem yang merasa pertama juga nggak merasa harus serba sesuatu duluan. Enggak, Oke. koktail langsung diaduk bersama. Oke. Terakhir, Bib, sebelum Ya. aku mau lihat ruangannya Habib, tapi Oke. sebelum itu aku mau nanya dulu. Apa? Ini bener nggak aku dapat info bahwa ketua umum salah satu partai sudah menyetor sejumlah uang ke PKS? Benar nggak tuh? Enggak. Enggak. Berarti itu bukan mahar politik, nggak ada Bukan. supaya PKS ngikut aja di Nggak koalisi ada. perubahan dan perbaikan ini? Enggak ada. Nggak ada ya? iya. Oke, siap. Ini lumayan panas ngomongin yang serius. Kita Kita boleh ke main ruangan. ke ruangan Habib Oke, ya. kita main ke ruangan ya. Yes, yuk. Yuk. Ada apa? Sniper, ada apa semua. Saya dengan antara kata dan gambar menjadi sebuah fakta yang bisa diungkap. Gitu. Oke, jadi ini lagi marah-marah nih ya Nggak posisinya. marah, menyaksi saudara. Gitu. Ya. Ini ruangannya Habib Ya. Abu Bakar Al-Habsyi. Iya, Asik. Assalamualaikum. Permisi. Bib, Mana si masa Devi? staffnya nonton YouTube, Bib? Dia lagi ngelihat mobil-mobil Asik. off-road. Iya. Santai ya. Iya. Santai ya. Nah, ini Oke, ruangan saya. ini ruangannya Habib. Begini Baru pertama kali ruangan. nih aku. Waduh, ada foto-foto. Oh, iya. Asik. Ini ada Pak Tito. Ya, zamannya Tito, Zamannya- zamannya Pak BG. Oke. dan macam-macam. Ini keluarga ya, Bib ya? Ini keluarga family. Ini anak ketika lagi wisuda. Oke, di UI jurusan apa, Bib? Yang mana nih ya Yang ini nih. kemarin ini? Ini pas lagi yang Nabila nih yang merah nih. Biologi. Biologi UI. Cum laude. Cum laude ya. Ini lagi ngomong apa nih, Bib? Oh, ini lagi Ini keras. kayak lagi kenceng banget nih. Keras lagi. Ingat nggak kasus tentang kejadian di Nusa Tenggara Barat? Mhm. Demo tentang tambang dan sebagainya Iya, iya. yang sampai polisi mengeluarkan water cannon apa semuanya. Dan terus saya membuktikan gambar-gambarnya ada apa sniper, ada apa semua. Saya dengan antara kata dan gambar menjadi sebuah fakta yang bisa diungkap. Gitu. Oke, jadi ini lagi marah-marah nih ya posisinya. Nggak marah, menyaksi saudara. Gitu. Pak Kapolri. Selalu emang nih Komisi 3 paling vokal ya. Iya, Oke. nah ini anak-anak ya. Iya. 1, 2, 3, 4 tuh istri gitu. Iya, dipajang keluarga Iya ya. dong, karena keluarga itu yang membuat suasana semangat, Betul. membangkitkan gairah dalam kita bekerja. Iya Mantap. dong. Berarti ini Habib kalau nyiapin bahan atau ngobrol sama orang cuma Sini. di sini. Ada di sini ada 2 tempat di sana belakang. Oke, tapi kalau Kalau mulai agak serius-serius sedikit, di sana ke ya dalam. suasananya ya. Kalian cuma terima tamu, minta tanda tangan, minta apa, Di minta sini proposal dan biasanya. sebagainya, udah. Tapi Bib, biasanya kalau Duduk sini. anggota DPR itu kalau mau rapat nih, Habib kan bentar lagi juga mau rapat nih. Itu biasanya siapinnya apa sih? Bahan. Bahan-bahan Itu untuk kerja tim ahli. Mm-mm. Jadi staf ahli saya, kalau saya pendekatannya tidak harus di depan mata, Oke. tapi konsep bahan datang. Ah, Oh, sekarang pun nggak perlu staf di depan kita. iya. Jadi iya, staf saya ini langsung staf ahli saya itu khusus bagian konten. Mm-mm. Siapkannya. Bagian media ikut, bagian ruangan nyiapin ke ruangan. Jadi saya datang tuh ruangan udah ditaruh, disiapkan, ruangan yang mana, kursi yang mana. Berarti belajar dulu dong pasti. Siapanya? Habib kalau Oh misalnya pasti. mau ke Enggak, saya rapat komisi. sudah artinya
sudah terbiasa ya. Udah biasa. Ini ngadepin siapa? Oh Polri. Oh bahannya baca sedikit itu sudah paham. Gitu. Oke. Dan kita punya chemistry yang kuat dengan staf ahli kita udah 15 tahun. Gak pernah ganti tuh ya, Bib? Saya nggak ganti. Gak ganti. Itu Oh, ini ruangan-ruangan yang serius sebelah sini. Nah, ini nih ruangan kita pertama. Nah, Ruangan di sini pertama. kalau ada ruangan untuk ini sama staf-staf Permisi. saya ini. Oh, ini staf ahli yang selalu membantu Habib ya. Iya, Luar silakan biasa. duduk Yana. Berarti kalau misalnya menerima tamu yang serius rapat di sini nih. Kalau yang agak khusus perlu pembahasan dalam di ruang ini. Di ruang ini. Oke, Atau baik. kita ajak terus makan siang atau apa di sini juga. Oke. Kalau di sana sifatnya cuma seremonial, ketemu apa dialog permohonan apa dan sebagainya. Tapi kalau udah orang-orang yang khusus membahas pasal, membahas undang-undang, mau ngomong sesuatu yang perlu diperhatikan di sini. Oke. Nah, tapi ini kita mau ngobrol lagi, tapi Iya. ngobrolnya di sini atau di mana nih, Beb? Bebas, enaknya mana? Mau di sini boleh, di situ boleh, di sana boleh. Mana Aku aja? dengar katanya PKS ini punya satu ruangan yang estetik katanya. Ada yang Kita satu. ke sana Ya, ya. Kalau sini oke. kan serius banget Serius nih. Ntar jadi banget, kayak ngebahas iya. undang-undang nih. Mohon maaf ya. Oke, yuk kita main ya. Kita Go. ke sana. Let's go, Bib. Let's Terima kasih ya, go. Mas, Mbak. Kenapa, Bib? Kalau dua kenapa takut ada politik identitas Bukan. lagi atau seperti Udahlah, apa? jangan ngomong politik. Ini identitas tuh ini maksud umat Islam. Udahlah nih lebay aja yang ngomong-ngomong politik identitas ini. Oke, ini jadi ruangan estetiknya di fraksi PKS di Ya, DPR ya, betul. Bib ya. Buat santai-nyantai Buat ya. nyantai, buat Ngopi-ngopi. Kalau pas lagi nggak puasa ya, Bib ya. Pastinya. Atau Ya. setelah berbuka. Oke. Nah, Bib, ini karena kita mumpung lagi duduk nih, kita ngomongin yang serius lagi. Oke, boleh? siap. Bib, ini kan menuju tahun 2024, targetnya PKS itu di 2024 seperti apa? Ini terutama ada pemilih-pemilih muda nih data Ya. PKS kan, 60%-nya Gen Z sama Millennials. Ya. Jadi kita ada amanah munas ya. Hmm. Amanah munas itu 15%, 86 kursi. Jadi itu kita mainkan. Nah, kita setiap pencalekan itu di beberapa wilayah ada milenialnya. Oke. Di setiap wilayah pasti Setiap dapil harus ada wanita dan milenialnya. Oke. Dan yang disebut milenial buat kita itu 35 tahun ke bawah. Oke. Bukan 35 tahun ke atas. Atau plus minus sama dengan 35. Jadi itu. Jadi semua kita usahakan dapat ada untuk merebut pasar generasi muda tadi. Tidak lain dan tidak bukan ini adalah sekarang udah mulai nih pelatihan sekolah caleg ya. Udah mulai berjalan di semua daerah ya. Nah, itu yang kita targetkan akan mudah masuk. Tinggal masalah pertanyaannya terbuka atau tertutup ini, atau ini- tertunda lagi, atau Jangan. terlunta-lunta nggak tahu. Ini kita. nih, soal isu penundaan pemilu ini nih. Bib. Ini sesi 1 ada dari tahun lalu. Ini di tahun ini ada lagi. Ini PKS Iya. menghadapi hal itu seperti apa? Memang kekuasaan tuh enak ya. Kekuasaan tuh enak, jadi memang Betul. orang pengen terus gitu. Memabukkan ya, Bib ya. Memabukkan, ada yang khawatir nggak aman kalau dia turun nanti. Padahal kalau kita tahu, buat kami PKS adanya IKN sudah jadi undang-undangnya sudah jalan aja. Kenapa kita jadi hambat? Gitu. Jadi Habib mau bilang bahwa kalaupun nanti koalisinya PKS bersama dua partai lain, which is Nasdem dan juga Demokrat itu jadilah misalnya pemegang kekuasaan begitu ya, ini nggak akan menghambat program-program yang Jokowi sebelumnya. nggak ada. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk ya pasti kita akan ganti lah, kita benahi, kita rehab. Itu politik ya. Politik itu akan terjadi pada waktu kejadiannya. Nah, nanti kita bicara, nggak bisa kila-wakila kapan dan kapan, nggak bisa. Tapi takut kehilangan basis pendukung nggak sih, Bib? Enggak lah. Kalau misalnya Semakin terlalu terbuka. ada pasti. Dalam berpolitik itu ada satu kelompok yang maunya kenceng, ada. Biarin aja. Nggak apa-apa. Kita akan menemukan masyarakat modelnya yang sekeras-kerasnya kayak gitu. Jangan dilarang. Ini ada marketnya sendiri. Gitu. Nanti ada yang modelnya begini, ada yang modelnya, ada model. Nah, kita bagaimana mengcombine dari semua karakter budaya, tetapi jangan hilang warna aslinya PKS.
Jangan udahlah PKS kayak begini, lu ngapain pakai nari-nari, pakai joget-joget, hilang tuh macam-macam. Itu hak mereka. Tapi selama tentang sifatnya kemanusiaan, kebudayaan, yang sifatnya untuk mengajak lebih kepada kebersamaan, merangkul segala warna. Nah, tapi kalau bicara soal suara PKS di 2024, ini anget juga, Bib, bicara soal Partai Gelora yang diisukannya diwajibkan lolos oleh oknum tertentu supaya memecah suara PKS. Ya, Ini kita internalnya dengar. khawatir nggak sih, Bib? Enggak lah. Kita jangankan yang diloloskan. Yang nggak diloloskan aja, yang udah lolos sendiri kita nggak takut, apalagi yang baru diloloskan. Nggak ada. Jadi gini, buat kami, ada berapa partai sih sekarang? Yang lolos Seluruh ada yang lolos. 17, berarti itu Mari kita bersaing dengan elegan, dengan berkarakter, dengan rasa kebangsaan yang bagus, Bhinneka Tunggal Ikanya, keadilannya, Pancasilanya, bermain. Jangan baru mau pemilu aja, mau demokrasi, udah mau main curang. Bagaimana sih hamba Allah ini satu nih? Ya, jangan. Kita nih mau bangun demokrasi yang baik. Jangan baru baik udah diselolosin inilah, lolosin bagi kita. Tapi buat kami di PKS, angin lalu saja sudah. Biar dia lolos nggak lolos, memang kita harapkan lolos kok. Emang kita mengharapkan tidak lolos? Biarkan lolos Gelora, kita bangga. Ya, pernah lolos FKN, lolos apa lagi tuh? Yang apalah namanya semua partai lolos. PKN. Anggaplah 21 partai misalkan. Oke, bersaing saja. Tapi Bib, kalau misalnya Anies Baswedan yang dicalonkan dari PKS jadi presiden tidak jadi presiden, PKS tetap mau jadi oposisi atau sudah lelah jadi oposisi nih? Enggak, saya tidak mengatakan bahasa tidak lelah ya. Jadi gini, kenapa saya lagi ngomong yang pertama tuh mau lelah dari oposisi. Banyak yang kurang komplain. Jadi menurut saya gini, kita berusaha kita ada di pemerintahan. Kenapa? Jadi kita sudah berusaha bersaing secara demokratis. Ternyata kalah. Ya sudah. Balik, jangan ngambek kalau kayak gitu. Kalau memang kita bisa bersatu dengan pemerintah dan kita bisa dilibatkan, kita ikut. Berarti kalau misalnya Anies Baswedan tidak terpilih menjadi presiden misalnya, berarti PKS juga bisa membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi lain begitu? Sangat. Bukan koalisi lain, dengan yang menang nanti. Kan koalisi udah selesai. Ini kan nanti ada saya ya berangan-angan. Ini jangan head to head. Jadi jangan dua 3. capres, jadi 3. Kalau 3-nya asyik. Siapa Bib? Coba Bib prediksi ya. Misalkan nih, anggaplah misalkan di sana misalkan Prabowo dengan Gus Imin. kalau lihat sekarang udah enggak. Kalau Oke. lihat sekarang situasi udah beda. Anginnya tuh udah angin saling tarik menarik. Karena nih payungnya Pak Jokowi sebagai payung nih terasa sekali. Kemungkinan anggaplah antara si Ganjar dengan Prabowo. Apakah Ganjar nomor 1 atau ke Prabowo nomor 2 itu urusan lain. Oke. Pasti PDI marah kalau Ganjarnya nomor 1. Itu Nomor urusan 2. dapur mereka lah, kita nggak mau tahu dalam ya. Urusan mereka. Nanti ada lagi satu misalkan. Ya, siapa di sini? Mungkin ada Erlangga dengan siapa gitu. Kenapa Bib? Kalau 2 kenapa takut ada politik identitas Bukan. lagi atau seperti Udahlah, apa? jangan ngomong politik identitas itu yang dimaksud umat Islam. Udahlah nih lebay aja yang ngomong-ngomong politik identitas ini. Tapi kan itu laku sekali. Iya gitu, karena Bib. mau laku makanya jangan dikecam. Paling tidak kalian juga pada pakai politik identitas kok. Kenapa giliran mau pemilu baru pakai hamba segala macam, kelihatan ustazah, kelihatan kiai, kelihatan itu. Kenapa? Karena memang politik identitas itu menjanjikan. Oke. Jangan dikecam politik identitas, salah makainya. Nah, jadi kalau berdua ini agak keras gesekannya. Anda tahu, gesekan kemarin itu masih panjang sampai sekarang. 2019 lalu. Ya, makanya kalau bisa nih 24 ada putaran kedua, ada putaran nanti mau gabung, makin enak. Nanti kalau udah ketemu ya sudah kita percayakan. Kita jangan ngamuk kalau misalkan Anies jadi kita doakan ya kan? Ya sudah jadi. Berarti menurut Habib politik identitas itu memang ya nature-nya politik Nature saja. positifnya diambil, jangan diambil dari segi seakan-akan kalau politik identitas gesekan ayat lah tentang ini kan Agama yang dan dimaksud sebagainya. mereka politik identitas ini umat Islam. Oke. Nggak ada. Politik identitas nggak mungkin tidak ada. Percaya sama saya. Pasti.
Nanti kelompok ini dia akan bicara dari kelompoknya. Yang Nasrani ketemu dengan kelompok Nasraninya. Yang kelompok Betawi ketemu dengan Betawinya. Yang kelompok model kayak begini akan ketemu. Identitas itu jangan cuma dijadikan identitas sebagai permusuhan atau perpecahan. Ambil positifnya. Ini penting. Cuman kalau saya melihat kenapa ramai orang ribut politik yang identitas, karena umat Islam yang digiring. Orang cenderung kalau politik identitas seakan-akan FPI, HTI. Ada apa? Nggak ada. Intinya sebenarnya jangan dijadikan pedang begitu ya, Bibi? Jangan dijadikan alasan untuk melarang semua aktivitas. Oke. Gitu, itu pandangan saya. Bisa jadi saya di Lemhanas saya tegas ngomong. Ke persiapan seminar nasional tentang politik identitas di Lemhanas. Saya tegas jelas ngomong. Nah, politik identitas itu wah itu natural. Bawaan orok. Bawaan bayi itu. Udah dari dasar keturunan tuh ada yang namanya untuk identitas yang untuk dalam Quran disebut waqabail lita'arofu. Kelompok-kelompok itu untuk saling mengenal. Iya, Itu betul. lebih dekat. Oke, siap. Ini aku lihat jam. Ini kayaknya Habib udah harus berlanjut ke aktivitas Oke, selanjutnya ke Komisi siap, 3. Diana. Terima kasih banyak Habib Oke, Abu Bakar thank you, Al-Habsyi, thank you. Sekjen PKS. Waktunya untuk CNN Indonesia The Politician. Kita jumpa di Komisi 3 nanti. Oke, siap. Oke, salam.